Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Gusbawanti, guru dari SD Negeri 006 Sungai Danai. Saya akan berbagi praktik baik mengenai pelaksanaan P5 yang mengusung tema kewirausahaan melalui aktivitas jualan seru. Selamat menyaksikan. SD Negeri 006 Sungai Danai salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang letaknya paling ujung di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana berbatasan langsung dengan Desa Sokoy Kabupaten Pelalawan serta berseberangan dengan Tanjung Batu Kundur Provinsi Kepulauan Riau. Akses untuk menuju lokasi ini akan terasa sulit di saat musim hujan dan ketika air pasang laut melanda. Kurang lebih 9 tahun mengabdikan diri di daerah ini tentunya memberikan banyak sekali pengalaman berharga, baik suka maupun duka. Namun, hal tersebut tak mematahkan semangat saya untuk terus mendedikasikan diri di daerah terpencil ini guna mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi generasi penerus bangsa. Situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Satuan pendidikan dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pada tahun ajaran 2022-2023, rapor pendidikan SD Negeri 06 Sungai Danai pada indikator numerasi mengalami penurunan yang paling signifikan dengan kategori kurang, yaitu merah. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya menginisiasi sebuah kegiatan berbasis numerasi yang diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengusung tema kewirausahaan. Selanjutnya, kegiatan tersebut diberi nama Minum Jus yang merupakan akronim dari memahami numerasi melalui jualan seru. Minum Jus sebagai wadah bagi murid untuk mengembangkan kompetensi di bidang numerasi yang diintegrasikan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya memiliki tantangan untuk menerapkannya. Di antaranya, satu, memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyusun alur kegiatan karena melibatkan semua komponen satuan pendidikan termasuk keterlibatan peserta didik. Dua, keterbatasan jumlah pendidik untuk pembagian tugas proyek serta melakukan pembinaan kepada peserta didik. 3. Masih rendahnya kemampuan murid dalam hal berhitung. 4. Kemampuan komunikasi murid yang masih rendah. 5. Sebagian besar murid belum terbiasa melakukan aktivitas jual beli secara nyata. Dan terakhir, keadaan listrik yang belum 24 jam dan sinyal yang kurang stabil menyebabkan sulitnya mencari referensi. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan kegiatan minum jus. Yang pertama, melakukan persiapan yang matang terhadap kesiapan tingkat satuan pendidikan dan peserta didik agar kegiatan P5 dapat berjalan sesuai dengan durasi waktu yang telah ditetapkan. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan program dengan menyusun pembagian tugas pada masing-masing alur kegiatan. 3. Membagi tugas dengan jelas kepada masing-masing peserta didik agar dapat bertanggung jawab pada masing-masing alur kegiatan yang telah ditetapkan. 4. Melakukan bimbingan kepada murid membuat jurnal pembukuan pada saat aktivitas P5 berlangsung. 5. Memberikan contoh cara berkomunikasi yang efektif pada murid saat proses transaksi jual beli. 6. Memberikan ruang kepada murid untuk melakukan transaksi jual beli secara nyata. 7. Memanfaatkan aset sekolah dan lingkungan sekitar dengan maksimal. Dan 8. Saya menjalankan program minum jus dengan alur sebagai berikut. Pada tahapan awal, aksi yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai inisiasi kegiatan. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, berdiskusi dengan peserta didik mengenai kegiatan dan melibatkan murid dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Selanjutnya, saya akan kembali berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun pembagian tugas untuk melaksanakan alur-alur kegiatan. Mengenai kegiatan yang bisa membuat kalian berminat, tertarik untuk mempelajari numerasi. Kira-kira kegiatan seperti apa yang kalian inginkan? Supaya kalian tuh suka belajar berhitung gitu. Kegiatan seperti apa kira-kira yang kalian inginkan? Boleh bang? Berdagang. Berdagang? Berdagang. Berdagangnya kayak mana bang kira-kira tuh? Oh, berjual-jualan? Bermain jual-jualan? Oh iya. Pada aktivitas 1,
guru menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Pak Ahmadi bertugas untuk mendesain dan mencetak nominal-nominal uang pada kertas HVS. Ibu Nora bertugas untuk membimbing anak-anak menggunting berbagai jenis nominal uang. Dan saya sendiri, Ibu Eka, bertugas untuk membimbing anak-anak dalam mengelompokkan masing-masing nominal uang serta menghitung pecahan-pecahan uang yang akan digunakan. Pada aktivitas 2, peserta didik membuat produk dari bahan-bahan yang berasal dari alam seperti daun kelapa dan daun pisang berdasarkan imajinasinya masing-masing. Selain itu, mereka juga menggunakan bahan mainannya sebagai produk yang akan diperjualbelikan seperti karet, kelereng, dan gambaran. Mainan-mainan tersebut dikemas dengan tampilan yang menarik untuk menarik minat pembeli. Nah, setelah semua produk jadi dan siap untuk dijual, peserta didik terlebih dahulu membuat pembukuan untuk menentukan harga jual. Harga jual bagusnya dijualkan 4.000. Nah, menurut Rahima 4.000. Apalagi belum jam ya? Udah semua udah selesai, Bu. Pada aktivitas 3, peserta didik yang berperan sebagai pembeli akan menerima pecahan-pecahan uang dengan nominal yang berbeda-beda. Dengan uang tersebut, mereka diberikan kebebasan untuk membeli produk sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pada tahapan aksi nyata, antara peserta didik yang berperan sebagai penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual-beli pada tempat yang telah disediakan. Pembeli diharuskan menghabiskan seluruh nominal uang yang telah diberikan. Sementara penjual akan menawarkan barang dagangannya dan melakukan pencatatan setiap produknya laku terjual. Nah, kegiatan jual beli akan berakhir ketika nominal uang yang dimiliki oleh pembeli telah habis digunakan seluruhnya. Selanjutnya, penjual bertugas untuk melakukan pembukuan dengan menghitung jumlah nominal uang yang diperoleh, jumlah barang yang habis terjual, jumlah barang yang tersisa, serta menghitung keuntungan yang didapatkan dari kegiatan jual beli yang dilakukan. Kita dibayar, Bu. Iya, yang kamu jual berapa? Adapun refleksi terkait hasil dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama, satuan pendidikan termotivasi untuk membuat program-program lainnya yang berdampak terhadap murid. Yang kedua, rekan sejawat termotivasi untuk mewujudkan pembelajaran berbasis numerasi dengan mengintegrasikannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan pengalaman dalam mempraktekkan kegiatan berbasis numerasi yang disertai dengan pengembangan karakter berpikir kritis, gotong royong, dan kreativitas murid. Selanjutnya, murid semakin senang melakukan kegiatan berbasis numerasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan numerasi SD Negeri 006 Sungai Danai mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain terhadap rapor pendidikan. P5 yang kita laksanakan di sekolah kita kemarin itu sangat menunjang sekali dalam rangka misalnya untuk peningkatan khususnya dalam hal-hal baik, praktik baik, kemudian tidak kalah pentingnya adalah peningkatan rapor pendidikan. Setelah kita analisa beberapa tahun kemarin itu nilai rapor pendidikan kita sangat minim sekali, tapi setelah kita mengadakan kegiatan P5 ini, alhamdulillah nampaknya kegiatan yang kita laksanakan itu sangat menunjang sekali terhadap rapor pendidikan. Minum jus atau memahami numerasi melalui jualan seru merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat baik untuk diimplementasikan karena terlihat dari semangat dan antusias anak dalam setiap kegiatan. Karakter yang kami harapkan yaitu seperti gotong royong, penal kritis dan kreatif itu sangat terlihat dalam diri anak. P5 ini selain untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai numerasi, juga meningkatkan keterampilan mereka dalam memahami konsep dan kaidah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang paling penting ialah P5 ini memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan P5. Melalui kegiatan berjualan, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, seperti membuat produk, lalu menjualnya, serta menghitung hasil penjualan bersama teman-teman.